sekarang ini di luar hujan. Hujan ya, bagi orang biasa mungkin hujan biasa ya. Ini hujan karena mungkin efek badai seroja yang ada di NTT NTB itu, efeknya sampai ke daerah Jawa Timur di sini ya. Hujan ini adalah hujan mengingatkan saya pada tahun lalu, di mana waktu itu bisnis saya benar-benar drop ya. Omset jadi nol. Karena kenapa? Mall ditutup. Kebetulan saya buka usaha di mall gitu ya, makanan minuman, dan dengan berat hati ditutup tanpa kejelasan kapan akan dibuka. Bulan berganti bulan, padahal kita juga punya beban pegawai ya, walaupun sedikit gitu ya. Dan itu harusnya disadari oleh pemerintah gitu. Enggak semua orang seberuntung saya juga ya. Ada yang mereka yang usaha itu satu-satunya sumber penghidupannya. Jadi mau nggak mau dia akan survive, banting tulang jungkir balik, buka online. Padahal kita tahu bahwa jual makanan online itu sudah harganya nggak masuk akal gitu, banting-bantingan, dan juga omsetnya tetap saja nggak apa. Walaupun kata orang viral-viral dan sebagainya itu tetap nendang di tempat gitu loh. Apalagi kalau kita baru pindah ke online gitu ya, belum dikenal gitu, agak susah gitu loh. Ya memang ada beberapa yang viral, tapi nggak bisa dikatakan bahwa semua yang online itu akan viral makanannya gitu loh. Karena persaingannya juga sangat ketat dan harganya itu gila-gilaan, banting-bantingan. Sudah itu nggak ada untungnya sebetulnya. Ya supaya muter aja lah. Memang nggak semuanya beberapa masih bisa survive. Tapi secara overall, secara averaging, dampaknya banyak pengusaha mengeluh. Teman-teman saya yang sesama buka usaha gitu, aduh pusing. Dan pada akhirnya saya juga nggak bisa bertahan. Akhirnya ditutup juga. Dan sekarang ini siklusnya seperti akan dimulai gitu. Dimulai ulang gitu. Ada aturan larangan mudik. Mungkin sederhana ya, larangan mudik supaya orang nggak bergerombol dan sebagainya, dan itu wajar orang bilang ya harus dilarang nanti daripada COVID meledak lagi gitu ya. Tapi gini ya, coba dipikirkan, seberapa banyak sih sekarang ini yang saat ini sebelum larangan itu ya, orang sudah bepergian. Saya pernah ke terminal survei gitu ya, tetap aja orang ya beraktivitas seperti biasanya. Dan sejauh ini justru jumlah COVID baru nggak ditayangkan lagi di media online, di televisi gitu ya. Orang santai-santai saja gitu. Maksudnya gini, bukan saya mengecilkan ancaman COVID gitu ya. Coba kita cari solusinya yang terbaik. Jangan cuma dilarang saja. Apalagi ada pejabat-pejabat yang overacting gitu ya di sejumlah daerah. Kita akan sekat batas kota, Ini kerjaan yang nggak efektif sama sekali. Kita nggak bisa sekat batas kota itu. Pada prakteknya, walaupun dia ngomong sekat dan sebagainya, itu sulit sekali gitu loh. Banyak sekali jalan tikus di sepanjang perbatasan tuh ya, berapa puluh kilometer. Itu nggak mungkin dicekat semuanya juga, dan omong kosong saja. Dan saya pikir itu juga bukan solusi gitu loh. Harusnya ya oke lah, kita kasih pengertian, kita kasih rule yang jelas. Boleh mudik, tapi titik. Aturannya jadi jelas gitu, jangan di stop 100% seperti itu. Itu selain tidak produktif juga menimbulkan kecemasan gitu loh. Kecemasan tuh sekarang ini indeks harga saham, ini hari Senin ya, Senin tuh indeks harga saham sudah di bawah 6.000 lagi. Kemarin sempat di 6.100 sekian, sekarang turun lagi. Turunnya hampir 2% dalam hari ini. Itu kenapa? Itu sebetulnya efek dari ketakutan ini loh. Ketika pemerintah mau resmikan larangan mudik itu ya, langsung dunia usaha itu seperti kelimpungan gitu.
Ini baru efek psikologisnya ya. Jangan dianggap juga bahwa dampaknya hanya terjadi pada perusahaan transportasi, bis, kapal terbang, kapal laut. Dampaknya tidak seperti itu. Dampaknya itu lebih luas lagi. Karena kenapa? Ketika orang mudik itu dia membawa uang ke sejumlah daerah asalnya. Di sana terjadi distribusi aktivitas bisnis gitu. Jadi orang yang di kampung juga bisnisnya berputar dan sebagainya. Dan kalau dijanjikan, oh gratis ongkir itu juga bukan solusi gitu. Seberapa banyak sekarang orang itu beraktivitas, beli dan sebagainya itu secara online gitu loh. Berapa persen? Enggak terlalu banyak menurut survei itu ya. Jadi enggak ada juga orang beli beras secara online sebagainya. Maksudnya kalau pergi ke kampung, oh berasnya habis, beli beras gitu kan ya. Kan nggak mungkin juga, oke saya belikan beras dari Jakarta online ya. Nah, jadi intinya itu coba kita lebih bijaksana dan efek dampaknya selain distribusi, selain di transportasi, di distribusi, tapi juga di perbankan. Perbankan pasti akan goyah karena kenapa? Perbankan adalah darahnya dari dunia usaha. Ketika dunia usaha itu goyang, perbankan itu yang kena goyang. Dan perbankan juga menjadi katalisator gitu ya. Dia akan juga berpengaruh pada dunia usaha lainnya yang sebetulnya nggak ada hubungannya dengan mudik, dengan larangan mudik ini. Jadi coba berpikir lebih komprehensif lagi, jangan pokoknya gitu loh ya. Pokoknya itu susah. Oke lah, boleh, tapi dengan catatan itu lebih bijaksana mungkin. Karena toh sebaran COVID pun juga nggak merata gitu. Memang ada daerah yang benar-benar free, yang nggak terlalu banyak terdampak gitu ya. Ya biarin sajalah mereka melakukan distribusi manusia. Kalau semua dilarang dengan 100% dilarang, pokoknya nanti justru di sisi lain akan ada ya orang-orang yang arogan seperti itu. Saya bilang sekat-sekat dan sebagainya, padahal prakteknya itu ya kita nggak mau ngomong jelas ya, nanti dipikir memfitnah gitu ya. Coba kita yang pernah apa yang kita lihat, apa yang kita alami gitu. Jadi intinya gini, saya nggak mengkritik tapi coba dipikir ulang. Ini belum terlambat ya. Besok masih puasanya masih besok, hari Selasa itu puasa resmi. Dan larangan mudiknya masih 20 hari lagi ya kurang lebih. Nah, bagaimana jadinya kalau harga saham itu turun selama 20 hari walaupun secara gradual, secara pelan-pelan, tapi 20 hari itu cukup besar dan juga dampaknya bisa sebulan. Jadi daripada pasar modal kita juga dapat sentimen negatif, dunia usaha juga dapat sentimen negatif. Lebih baik jika Pak Jokowi menyuruh menteri-menterinya itu suruh kerja, suruh berpikir, ayo jangan cuma usul-usul dilarang mudik. Coba pikirkan rakyat tuh yang sekarang lagi sengsara itu, yang dunia usahanya lagi goyang-goyang, nggak ada orang yang bisa bertahan berlama-lama. Oh, kita sudah survive selama 1 tahun ya, ngejakan ini gerobrak gitu, dan nggak bisa semuanya dikonversikan menjadi online gitu ya. Itu yang perlu dicatat, jangan dipikir semuanya bisa online. Dan kita lihat pasarnya saja ya, yang online itu siapa saja sih, Tokopedia, Bukalapak dan sebagainya. Pasarnya seberapa? Oke lah, pasar valuasi marketnya mungkin bisa, tapi total asetnya sebenarnya berapa? Enggak banyak-banyak amat. Jadi coba itu dibanding size ekonomi nasional. Jadi jangan lihat satu gajah kemudian seolah-olah gajah itu lebih besar jumlahnya daripada jutaan kambing. Oke, thank you. Semoga ini menjadi kritik yang positif. Saya tidak bermaksud menjelek-jelekan pemerintah, saya tidak bermaksud memberontak gitu istilahnya dalam kata kutip melalui opini saya, tapi coba dengarkan kita yang
kerja di sektor informal gitu ya, yang sudah mengalami dampaknya ini secara nyata gitu loh. Sudah lebih dari setahun kita ini survive jungkir balik gitu ya. Kalau dibandingkan dengan apa yang dijanjikan BLT apa atau apa itu ya, atau intensif itu nggak ada apa-apanya apa. Kita itu gaji orang juga bukan hitungannya ratusan ribu tapi jutaan gitu. Oke, thank you. Terima kasih. Mohon maaf Pak Jokowi, mohon maaf Pak Menteri. Mohon dipikirkan nasib dunia usaha. Kami nggak butuh intensif atau BLT, kami perlu iklim usaha yang baik.